Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yus Marman. Saya dari Stisipol Raja Aceh dan Pinang. Saya dari Prodi Administrasi Publik dan saya di sini akan meresum atau mereview pertemuan pertemuan yang sudah dilakukan dari mata kuliah manajemen asas-asas manajemen. Tapi karena pertemuan pertama itu adalah tahap-tahap pengenalan dan belum ada materi, langsung saja kita lewati ke pertemuan yang kedua, di mana pertemuan kedua ini materinya yaitu arti manajemen. Apa sih manajemen itu? Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu to manage dan control, yang dimana itu artinya adalah untuk mengendalikan, menangani, atau mengelola, serta mengurus. Manajemen dalam kata benda artinya adalah yang pertama pengelolaan, pengendalian, dan penanganan atau managing. Yang kedua perlakuan secara terampil atau skillful treatment. Yang ketiga ada gabungan A dan B adalah berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga, atau sesuatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen sebagai ilmu dan seni. Manajemen atau dalam bahasa Inggris dari akar kata manus atau tangan berkaitan dengan menagerie atau beternak atau sekumpulan binatang liar yang dikendalikan di dalam pagar. 1. Perkembangan generasi manajemen. Yang pertama ada generasi 1 atau jungle management. Jungle management yaitu pekerjaan lebih banyak dikerjakan sendiri, pekerjaan dijalankan secara naluriah, mengalir bersama orang yang saling bekerja sama. Prinsipnya yaitu doing thing by ourselves. Lalu yang kedua ada generasi kedua atau management by direction. Manajemen sudah mulai kokoh sebagai sebuah ilmu. Pelopornya adalah Frederick Winslow Taylor dari tahun 1856 sampai 1915. Bapak Manajemen Ilmiah. Cirinya, penggunaan wewenang untuk mengarahkan anggota organisasi untuk mencapai tujuan, dan sering disertai penggunaan paksaan. Mulai berkembang teori-teori kepemimpinan, dinamakan manajemen by direction. Prinsip doing things through by the other people. Lalu yang ketiga ada generasi ketiga atau manajemen by targeting atau manajemen by objective. Anggota organisasi diberi kebebasan agar memiliki daya inovasi dan kreativitas. Kebebasan diimbangi dengan pemenuhan target-target pekerjaan yang ditetapkan secara kuantitatif untuk mencapai tujuan. Pelopornya adalah Peter F. Drucker dan mengutamakan nilai produktivitas. Lalu yang keempat ada generasi keempat atau value creative management. Tokoh pencetusnya adalah Brian L. Joyner. Ciri utama adalah memadukan antara kualitas, pendekatan ilmiah, serta kerja tim dalam suatu segitiga yang dinamakan Joyner Triangle. Fokus pada kualitas produk yang dihasilkan dalam rangka memberikan kepuasan pada pelanggan atau customer satisfaction berangkat dari rasa percaya pada setiap orang dengan memperlakukan manusia berdasarkan harga dirinya, kepercayaan dan rasa hormat, serta bekerja atas dasar pendekatan menang-menang atau win-to-win approach, termasuk manajemen kualitas total atau Total Quality Management atau TQM. Lalu yang terakhir ada generasi kelima atau Knowledge and Human Networking Management. Tokoh pencetusnya adalah tokoh Charles M. Savage. Dalam bukunya Fit Generation Management, Integrating Enterprise Through Human Networking 1990, mengutamakan kualitas melalui kepuasan individu, pelanggan, ataupun anggota organisasi. Ciri utamanya adalah bagaimana mengintegrasikan perusahaan melalui jaringan manusia. Unsur manusia di dalam organisasi dihargai sangat tinggi sebagai individu yang memiliki keahlian-keahlian tertentu. Individu anggota organisasi bukan hanya sekedar alat produksi. Lalu masuk yang kedua yaitu fungsi manajemen. Yang pertama ada fungsi-fungsi organik. Fungsi-fungsi organik mutlak dijalankan oleh manajemen. Bila tidak atau tidak mampu, lambat atau cepat organisasi akan mati. Menurut Henry Fayol, ada 4. Yang pertama ada planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, yang ketiga ada commanding atau memberi perintah atau komando, lalu yang keempat ada controlling atau pengawasan. Lalu masuk kepada fungsi-fungsi pelengkap. Fungsi-fungsi pelengkap adalah fungsi yang tidak mutlak.
sebaiknya dilaksanakan karena pelaksanaan fungsi-fungsi itu dengan baik akan meningkatkan efisiensi, memperlancar usaha pencapaian tujuan dengan efisien, ekonomis, dan efektif. Contoh, budaya organisasi, tata ruang kantor, dan lain-lain. Lalu prinsip-prinsip manajemen. Prinsip manajemen yang pertama adalah division of work atau pembagian pekerjaan. Sama dengan spesialisasi di segala bidang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan pegawai. Yang kedua ada authority dan responsibility atau kewenangan dan tanggung jawab, yaitu keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Lalu yang ketiga ada disiplin, suasana tertib dan teratur, tunduk, patuh, dan taat pada norma, peraturan, dan ketentuan dengan ikhlas dan senang hati tanpa paksaan. Lalu yang keempat ada unity of command atau kesatuan perintah. Perintah, laporan, dan pertanggungjawaban kepada seorang pimpinan. Yang kelima ada unity of direction atau satuan arah. Seorang kepala dan satu rencana yang sama. Lalu yang keenam ada subordination of individual interest to general interest. Kepentingan umum di atas kepentingan individu, di mana artinya kepentingan umum ditempatkan di atas segala kepentingan. Yang ketujuh ada remuneration of personnel, yaitu gaji, upah, atau penghasilan. Sistem dan metode harus adil dan memberikan kepuasan maksimal. Jadi yang sampai gaji atau upah penghasilan itu tidak memberikan kepuasan maksimal kepada para pegawai. Nah, yang kedelapan ada centralization atau sentralisasi. Disentralisasikan atau desentralisasikan kepada unit-unit tergantung situasi dan kondisi yang memberikan hasil yang lebih baik. Lalu yang kesembilan ada scalar chain atau jenjang hierarki. Tingkatan wewenang dan tanggung jawab tertinggi sampai terendah tidak boleh menyimpang. Lalu yang ke-10 ada ketertiban material dan sosial, tempat tepat bagi sesuatu dan seseorang. Lalu 11 ada keadilan atau equity, sikap pemimpin yang baik, ramah dan adil, simpati, kesetiaan, dan ketaatan bawahan. Lalu kita masuk yang pertemuan yang ketiga, yaitu materi dari unsur-unsur manajemen. Unsur manajemen yang pertama adalah man atau manusia. Sangat menentukan. Manusia membuat tujuan, melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa manusia tidak akan ada proses kerja, karena manusia adalah titik pusat atau central point management. Yang kedua adalah money atau uang. Uang sangat penting sebagai alat tukar dan alat ukur nilai suatu usaha. Besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah perputaran uangnya. Lalu yang ketiga ada machines atau alat-alat. Peranan mesin sebagai alat bantu kerja memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja, penggunaannya sangat tergantung kepada manusia, mempermudah tercapai tujuan hidup manusia. Yang keempat ada methods atau metode atau cara-cara kerja. Tercapai atau tidaknya tujuan sangat tergantung kepada cara melaksanakannya. Dengan cara kerja yang baik, akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan. Yang kelima ada materials atau bahan-bahan atau perlengkapan. Manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material. Yang keenam ada market atau pasar. Fungsi pasar atau market sangat penting untuk memasarkan barang-barang hasil produksi suatu kegiatan usaha. Pasar penting dikuasai demi kelangsungan proses kegiatan badan usaha atau industri. Lalu ada teori manajemen. Yang pertama ada teori scientific management atau teori insentif pada tahun 1903. Tokohnya itu Taylor, Vail, Gulick, Urwick. Fokus pada produktivitas dan memudahkan pekerjaan. Perlu dikembangkan metode kerja dan standar kerja. Muncul time and motion study atau studi gerak dan waktu dalam melaksanakan pekerjaan. Prinsip-prinsip kerja. Setiap orang dalam organisasi, baik tinggi atau rendah, harus diberi perlengkapan kerja yang standar dan insentif yang tinggi agar hasil kerja berkualitas. Dan yang kedua ada teori hubungan manusia atau human relation pada tahun 1930. Tokoh yang mencetuskan ini adalah Follett, Mayo, Riolisberger. Sanggahan teori finansial sampai untuk meningkatkan produktivitas kerja, hubungan yang dinamis dan harmonis. Lalu yang ketiga ada behavior science atau teori perilaku pada tahun 1950. Tokohnya itu Chester E. Barnard dan Herbert Simon. Gabungan dari teori insentif dan teori hubungan manusia, psikologi, sosiologi, ilmu sosial, dan ilmu ekonomi. Fokus pada perilaku kerja kooperatif dalam organisasi formal. Produktivitas kerja individu akan membawa produktivitas kerja organisasi dan akan tergantung pada perilaku orang-orang dalam organisasi.
Perilaku orang akan tergantung pada kebutuhannya untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Tingkatkan produktivitas individu, berikan insentif sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kita masuk kepada pertemuan yang keempat, yaitu perencanaan atau planning. Kita harus tahu dulu apa sih arti perencanaan atau planning. Nah, arti perencanaan ada bermacam-macam pengertian yang diberikan oleh penulis antara lain. Yang pertama, menurut W. H. Newman, perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Yang kedua ada Louis A. Allen, perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu yang ketiga ada Hug, Coons, dan O'Donnell, perencanaan adalah fungsi seorang manajer untuk berhubungan dengan pemilihan berbagai alternatif tujuan, kebijakan, prosedur, dan program. Lalu ada fungsi perencanaan. Yang pertama, interpretasi atau menguraikan dan kebijakan umum general polisi dari bentuk kerjasama atau manajemen. Yang kedua ada forecasting, yaitu dapat memperhitungkan keadaan dan situasi di masa yang akan datang. Yang ketiga ada koordinasi, yaitu sebagai alat organisasi sebagai seluruh kegiatan manajemen. Yang keempat ada ekonomis, mengandung prinsip ekonomi atau hemat agar kegiatan manajemen efisien. Yang kelima ada pedoman, jadi pedoman, patokan, atau pegangan pelaksanaan perencanaan dimaksud. Yang keenam ada kepastian, menetapkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian secara pasti tidak coba-coba. Yang ketujuh ada preventive control atau alat pengontrol dan penilaian agar terhindar dari penyelewengan dan pemborosan, baik waktu, tenaga, biaya, maupun fasilitas manajemen. Lalu ada prinsip atau asas perencanaan. Prinsip-prinsip perencanaan atau asas perencanaan yang pertama ada kontributir atau membantu tercapainya tujuan manajemen. Yang kedua ada primary activity atau kegiatan pertama dari seluruh kegiatan manajemen. Yang ketiga ada pervasivitas, mencakup seluruh kegiatan manajemen, menyeluruh dalam setiap level. Yang keempat ada alternatif atau pilihan, bahan, waktu, biaya, tenaga, dan sebagainya. Yang kelima ada efisiensi, yaitu penghematan dan kerapian. Yang keenam ada limiting factor, yaitu faktor yang penting, terang, jelas, tegas, dan tidak bertele-tele. Lalu yang ketujuh ada fleksibilitas atau mudah disempurnakan, diperbaiki, disesuaikan dengan situasi. Yang ke-8 ada strategis, itu punya siasat atau strategi agar diterima atasan. Yang keempat ada macam-macam perencanaan. Yang pertama penggunaan sekali pakai atau berulang atau tetap. Lalu yang kedua ada proses, di mana prosesnya itu policy planning, program planning, operational planning. Yang ketiga ada jangka waktu, yaitu long range planning 5-25 tahun, intermediate planning 1-5 tahun, dan short range planning kurang dari 1 tahun. Yaitu yang keempat ada planning sesuai wilayah atau tempat, yaitu rural planning, city planning, regional planning, atau national planning. Masuk ke pertemuan kelima. Pertemuan kelima membahas tentang perorganisasian atau organizing. Arti organisasi. Menurut James D. Mooney, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut George R. Terry, organisasi adalah mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang relatif serta tanggung jawab masing-masing individu yang bertanggung jawab untuk setiap komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja yang tepat dan sesuai. Lalu yang kedua ada hakikat organisasi. Hakikat organisasi sebagai alat manajemen. Organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu organisasi sebagai wadah dan organisasi sebagai proses. Di mana organisasi sebagai wadah itu adalah relatif statis, tempat di mana kegiatan-kegiatan manajemen dilaksanakan. Jika organisasi sebagai proses atau dinamis, itu adalah interaksi di antara orang-orang di dalam organisasi formal dan informal. Lalu ada unsur organisasi. Unsur organisasi itu yang pertama ada kelompok orang, kerjasama, lalu punya tujuan bersama. Ada fungsi organisasi. Fungsi organisasi yaitu mengatur kerja dan kerjasama sebaik-baiknya, mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja, mencegah kesimpang siuran kerja, menentukan pedoman-pedoman kerja, prinsip organisasi. Lalu prinsip organisasi ada 12 prinsip organisasi sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan tujuan dengan jelas, dimengerti, dipahami, diterima, dijiwai setiap orang yang dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, prinsipnya ada kesatuan arah atau unity of direction. Yang ketiga ada kesatuan perintah atau unity of command.
Yang keempat ada keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang atau pelimpahan wewenang. Ada 3 jenis pelimpahan wewenang, yaitu pelimpahan wewenang ke bawah, pelimpahan wewenang horizontal, serta pelimpahan wewenang ke atas. Lalu yang kelima ada pembagian tugas atau distribution of work. Yang keenam ada struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin. Yang ketujuh ada pola dasar organisasi harus relatif permanen. Yang kedelapan adanya jaminan jabatan atau security of tenure. Yang kesembilan ada balas jasa yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan. Yang kesepuluh ada penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya. Yang ke-11 ada batas kemampuan pengawasan atau span of control atau jenjang bertangga atau disebut juga hierarki. Yang ke-12 ada koordinasi unsur-unsur koordinasi kualitas dan kuantitas waktu penentuan atau determinasi arah dalam tindakan-tindakan kerja. Lalu ada bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama, lini atau garis, line organization, yaitu suatu bentuk organisasi di mana kepala eksekutif dipandang sebagai sumber wewenang tunggal. Segala keputusan dan kebijakan dan tanggung jawab ada pada satu tangan. Lalu yang kedua ada organisasi staff atau staff organization, adalah suatu organisasi yang punya hubungan dengan pucuk pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan, baik berupa pemikiran maupun bantuan yang lain demi kelancaran tugas pemimpin dalam mencapai tujuan secara keseluruhan. Yang ketiga ada organisasi lini atau garis dan staff, line and staff organization. Adalah suatu bentuk organisasi di mana pimpinan dibantu oleh staff dan ada kesatuan komando serta memiliki garis komando dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah atau dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Yang keempat ada organisasi tipe panitia atau committee of type of organization. Adalah organisasi di mana pimpinan berbentuk kolektif terdiri atas beberapa orang. Segala keputusan diambil dalam suatu quorum dan menjadi tanggung jawab bersama. Lalu kita masuk ke pertemuan yang keenam, yaitu organisasi bisnis dan organisasi publik. Organisasi publik dan bisnis, mengapa harus dibedakan? Karena pertama, gunanya untuk menghindari kekeliruan dalam mengkonstruksi pemikiran atau analisis. Yang kedua, pencampuran antara karakter publik dan bisnis semakin sering terlihat dalam organisasi modern saat ini. Yang ketiga, adanya keragaman di antara organisasi publik itu sendiri. Lalu yang keempat, kepentingan untuk menggambarkan masa depan organisasi publik. Pengertian organisasi publik dan bisnis. Apa sih pengertiannya? Organisasi publik. Organisasi publik itu berasal dari kata Latin yaitu publik, yang berarti people atau masyarakat. Jadi sasarannya ditujukan kepada masyarakat. Ciri-ciri organisasi publik yaitu kebijakan pengelola didasari keinginan untuk dipilih kembali, memperoleh uang dari pembayar pajak, bersifat demokratis dan terbuka, harapan yang beragam dan kadang bersifat politis, target atau sasaran tidak bisa teridentifikasi secara jelas, penerima jasa tidak memberikan kontribusi secara langsung, melainkan melalui pajak, sumber anggarannya berbeda, adanya pengaruh dari perubahan politik, dan tuntutan dan arahan yang harus dipatuhi dari pusat, larangan atau pembatasan untuk melakukan usaha yang menghasilkan laba, dan tingkat sensitivitas terhadap tekanan kelompok masyarakat. Kalau yang kedua ada organisasi bisnis. Organisasi bisnis berasal dari kata private, berarti set apart atau terpisah, yang berarti sasarannya ditujukan kepada hal-hal yang terpisah dari masyarakat secara umum. Lalu ciri-cirinya yaitu didasari motif mendapatkan laba, sebagian uangnya dari pelanggan, berpedoman pada hukum pasar, dan menggunakan konsep untung rugi. Dari beberapa ciri-ciri yang ada, didapatkan perbedaan bahwa seorang pengelola organisasi publik selalu berhadapan dengan tantangan tugas dan kompleksitas yang lebih rumit daripada organisasi bisnis. Namun perbedaan tingkat kesulitannya tetap bergantung pada kondisi dan situasi masing-masing organisasi itu sendiri. Yang ketiga ada perbedaan organisasi antara publik dan bisnis atau privat. Menurut Osborne dan Gablier. Perbedaan organisasi bisnis dan organisasi publik. Organisasi bisnis tujuannya laba, produk yang dihasilkan private goods atau barang privat. Lalu cara pengambilan keputusannya itu proses strategi bisnis, ukuran kerja sesuai dengan efisiensi. Lalu organisasi publik tujuannya non laba, produk yang dihasilkan public good atau barang-barang masyarakat. Cara pengambilan keputusannya secara demokrasi atau birokrasi. Ukuran kinerjanya sesuai dengan social welfare.
Lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan dalam organisasi publik. Lingkungannya otorisasi, artinya untuk melakukan sesuatu, organisasi publik terlebih dahulu harus mendapatkan izin atau legalitas. Sumber pendanaan dan wewenang diperoleh melalui lingkungan otorisasi tersebut. Misal, dalam pengajuan anggaran DPR untuk mendapat pengabsahan atas suatu rencana kegiatan pemerintah. Ini merupakan dasar bagi organisasi publik untuk membangun kapasitas organisasi dan kemampuan operasionalnya. Lalu yang kedua ada lingkungan dalam organisasi bisnis. Lingkungan otorisasi publik, dewan komisaris atau rapat umum pemegang saham yang menentukan pendanaan dan batas-batas wewenang perusahaan. Akan tetapi, tentu saja lingkungan otorisasi pada organisasi privat tidak sekompleks organisasi publik. Proses penciptaan nilai dalam organisasi privat menitik beratkan proses pengambilan keputusan pada naik turunnya permintaan pasar, sehingga pengambilan keputusan biasanya berlangsung lebih cepat. Yang terakhir dalam materi ini ada contoh organisasi publik dan bisnis. Yang pertama, contoh organisasi privat. Contohnya yang pertama ada les bimbel, yang kedua ada restoran, dan yang ketiga ada tempat wisata. Lalu contoh organisasi publik, yang pertama Yayasan Jantung Indonesia, Palang Merah Indonesia, dan rumah sakit, serta pelayanan publik lainnya. Lalu pertemuan yang ketujuh yaitu perencanaan tujuan hidup. Itu adalah sebuah pertanyaan yang sering kali kita temui dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah ditanya tentang hal itu ketika interview dengan HR, atau dengan teman, dengan guru, atau mungkin kita sendiri mempertanyakan hal ini ke diri kita sendiri. Mungkin tidak ada yang salah dengan tujuan hidup seperti itu, tapi mungkin sulit untuk mewujudkannya. Contohnya kayak kita ingin kaya, rumah kita pengen besar, mobil kita mewah, sampai miliar-miliaran seperti yang kita lihat di luar sana. Tidak ada salahnya dengan tujuan seperti itu, tapi mungkin sulit untuk mewujudkannya. Definisi sukses itu beragam dari satu orang ke orang lain. Cakupannya juga luas. Apakah sukses punya harta? Apakah sukses itu kerja di tempat impian? Atau sukses itu punya keluarga yang bahagia? Kalau cakupannya luas seperti definisi sukses tadi, kita akan bingung memikirkan bagaimana cara mencapainya. Salah satu cara sebenarnya yang paling simpel yang mungkin kita sudah dengar dari beberapa materi lain dari 1% adalah menggunakan metode SMART Goal Setting. SMART itu adalah singkat dari specific, measurable, actionable, relevant, dan time bound. Kenapa harus SMART? Karena pertama, mulai dari spesifik atau S, kita bisa membuat goal atau tujuan itu lebih spesifik dan konkret, agar lebih mudah bisa kita untuk mengukur. Kedua, kita juga harus membuat tujuan yang terukur, harus measurable, dan tujuan kita juga harus actionable. Atau kita harus bisa melakukan realistis dan relevan juga. Jadi kita harus membuat tujuan yang relevan dan tujuan jangka panjang kita. Yang terakhir ada time bound atau timeline-nya atau tenggat waktunya. Itu tujuan hidup yang baiknya memang menjadi tujuan hidup yang smart. Apabila sudah smart, maka jadinya perjalanan hidup kita akan punya peta. Tahu dengan jelas kita mau kemana dalam hidup ini. Jadi nggak bingung lagi. Karena semua sudah ada tujuannya dan sudah ada petanya. Jadi kita tinggal menjalani saja. Dan harus konsisten juga ya. Nah, itulah yang perlu kita catat. Untuk mencapai semua ini tidak dengan satu langkah, tapi dengan langkah-langkah kecil. Sekarang bagaimana caranya kita menentukan langkah-langkah kecil yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan hidup kita? Jadi, dalam konteks mencapai tujuan hidup juga sebenarnya sama. Kita perlu membuat tujuan yang lebih kecil untuk mencapai tujuan yang besar. Dan untuk melakukannya, kita bisa memakai metode OKR, yaitu Objective and Key Result. Ini adalah metode yang dipakai oleh orang terkenal dan diawali dengan perusahaan besar dari Google untuk mencapai tujuan perusahaan mereka. Ini juga sebenarnya bisa kita pakai untuk mencapai tujuan personal. Intinya, jika kita sudah menentukan objektif kita, misalnya seperti cara SMART tadi, sekarang kita perlu menentukan key result-nya, apa saja yang dibutuhkan untuk mencapainya. Kita perlu breakdown tujuan hidup yang besar, jadi tujuan-tujuan yang kecil dan relevan. Misalnya kita ingin kuliah di universitas top 10 di dunia di program S3 psikologi pendidikan. Coba cari tahu apa syaratnya. Misalnya kita perlu IPK minimal berapa, lalu kita perlu TOEFL dan IELTS berapa, lalu biayanya berapa, dan kita harus berusaha mencari tahu beasiswa atau tidak. Dan perlu
prestasi dan publikasi jurnal yang seperti apa. Ini menjadi tujuan kecil yang akan mempermudah kita untuk melihat apakah selama ini kegiatan yang kita lakukan itu mendukung ketercapaian tujuan hidup kita atau tidak. Secara keseluruhan, ini juga bisa menjadi patokan untuk melihat progres tujuan hidup kita, apakah semakin dekat dengan tujuan hidup yang lebih besar yang akan disusun. Lalu kita masuk kepada pertemuan yang ke-8, yaitu penggerakan atau actuating. Menurut George R. Terry, yaitu menempatkan semua anggota kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Selain itu, menurut Profesor Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirjo, pengaktifan orang-orang sesuai dengan rencana dan pola organisasi yang telah diterapkan. Lalu di sini ada teori kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami oleh suatu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri. Teori tingkat kebutuhan atau hierarchy of needs oleh Abraham Maslow ada 5 tingkatan, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis yang mencakup 85%. 85% itu hampir semuanya, berarti kebutuhan contohnya makan, minum, perlindungan fisik, bernafas, dan seksual. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman itu sebesar 70%. Kebutuhan akan perlindungan dari ancaman, bahaya, pertentangan, dan dari lingkungan hidup. Yang ketiga ada kebutuhan untuk rasa memiliki 50%, sebesarnya itu 50%. Jadi kebutuhan untuk diterima oleh kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai serta dicintai. Cukup besar juga ya. Nah, lalu yang keempat ada kebutuhan akan harga diri, yaitu sebesar 40%. Kebutuhannya contohnya untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain. Dan terakhir ada kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri sebesar 10%. Kebutuhan ini menggunakan kemampuan, skill, dan potensi kebutuhan untuk berpendapat dengan mengemukakan ide-ide, memberi penilaian dan kriteria terhadap sesuatu. Lalu ada teori kebutuhan manusia oleh David McClelland. Ada tiga yaitu satu existence need. Kebutuhan ini berhubungan dengan fisik, dari eksistensi pegawai seperti makan, minum, pakaian, bernafas, gaji, keamanan, kondisi kerja, fringe benefits. Yang kedua ada relate needs, yaitu kebutuhan interpersonal, yaitu kebutuhan dalam berinteraksi dalam lingkungan kerja. Lalu yang ketiga ada growth needs, yaitu kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan pribadi, berhubungan dengan kemampuan dan kecakapan pegawai. Lalu teknik penggerakan, yaitu jelaskan yang pertama tekniknya itu jelaskan tujuan kepada setiap orang yang ada dalam organisasi. Yang kedua, usahakan agar setiap orang menyadari, memahami, serta menerima baik tujuan tersebut. Yang ketiga, jelaskan filsafat yang dianut pimpinan organisasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi. Yang keempat, jelaskan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pimpinan organisasi dalam usaha pencapaian tujuan. Yang kelima, usahakan agar setiap orang mengerti struktur organisasi. Yang keenam, jelaskan peranan apa yang diharapkan oleh pimpinan organisasi untuk dijalankan oleh setiap orang. Yang ketujuh, tekankan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Yang ke-8 ada perlakukan setiap bawahan sebagai manusia dengan penuh pengertian. Lalu, yang ke-9 ada berikan penghargaan serta pujian kepada pegawai yang cakap dan teguran serta bimbingan kepada orang-orang yang kurang mampu. Dan yang terakhir, 10 ada yakinkan setiap orang bahwa dengan bekerja baik dalam organisasi tujuan pribadi orang-orang tersebut akan tercapai semaksimal mungkin. Lalu ada pertemuan ke-9, yaitu mengenai kombinasi manajerial dan leadership dalam kepemimpinan organisasi. Ini adalah diskusi mengenai kombinasi manajerial dan leadership dalam kepemimpinan organisasi. Kita gambarkan saja bagaimana tugas manajerial dan tugas leadership ini secara sederhana saja. Manajerial pada dasarnya adalah mendapatkan titik temu terbaik di antara faktor-faktor yang menentukan suatu keberhasilan yang diharapkan organisasi. Sementara leadership adalah memberikan tuntunan, contoh, bimbingan, dorongan, sehingga orang-orang akan dengan senang hati bergerak untuk mencapai suatu keberhasilan yang diharapkan organisasi. Contoh alat bergerak yang bisa digunakan antara lain rapat atau briefing, kehadiran pemimpin, media konsultasi, wujud apresiasi, dan lain-lain.
Lalu pertemuan ke-10 yaitu pengawasan atau controlling. Menurut George R. Terry, proses penentuan controlling itu adalah proses penentuan apa yang akan dicapai, yaitu standar. Apa yang dihasilkan, yaitu pelaksanaan. Nilai pelaksanaan dan bila mana perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana, yaitu sesuai dengan standar. Lalu menurut Dr. Randes M. Manulang, controlling atau pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu, dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semua. Teknik pengawasan pada prinsipnya terdapat dua macam teknik pengawasan, yaitu yang pertama ada pengawasan langsung atau direct control. Apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, dapat berbentuk inspeksi langsung, on the spot observation, dan on the spot report. Lalu yang kedua ada pengawasan tidak langsung atau indirect control. Pengawasan dari jauh dilakukan melalui pelaporan yang disampaikan oleh para bawahan, dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Lalu ada metode pengawasan. Yang pertama ada metode observasi langsung, di mana pengamatan langsung oleh atasan atau pimpinan terhadap pelaksanaan kerja yang sedang dilakukan oleh pegawai. Lalu yang kedua ada metode statistik, yaitu pengamatan dilakukan melalui data yang disusun secara statistik dan grafis. Lalu yang ketiga ada metode laporan, yaitu pengawasan yang telah dilakukan setelah diketahui kesalahan, kekeliruan, dan penyalahgunaan dari laporan yang diterima. Lalu ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yaitu ada beberapa fungsi yang baik, antara lain mencegah penyimpangan, memperbaiki kesalahan, kelemahan, dan menindak penyalahgunaan atau penyelewengan, mendinamisasi organisasi dan kegiatan manajemen, mempertebal rasa tanggung jawab, mendidik pegawai pelaksana, seperti itu. Lalu ada eh, proses pengawasan. Proses pengawasan yaitu terdiri atas beberapa tindakan, antara lain menetapkan dasar atau standar. Pengawasan harus dikerjakan, apa yang mau dicapai, apa yang diharapkan, apa yang dituju, atau apa yang dicita-citakan. Meneliti, memeriksa dan menilai hasil yang dapat dicapai, dan membandingkan hasil pelaksanaan dengan dasar yang telah ditetapkan. Memperbaiki penyimpangan, kesalahan, dan kelemahan dengan tindakan koreksi, menerima hasil atau menolak hasil yang dicapai melalui tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Baiklah, sudah selesai resume dari saya tentang materi-materi dari asas manajemen. Eh, Cukup sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam atau pagi atau siang untuk para penonton semua. Dadah.